Assalamualaikum. Kita ketemu dengan Pak Yayat. Kembali ketemu dan ini adalah video yang kedua karena video yang pertama itu gagal karena suaranya tidak keluar. Kita ketemu dengan Pak Yayat, ini salah satu pengusaha roti loh di Kelurahan Manjalaga. Pak Yayat benar pengusaha roti? Benar. Atau sedang berusaha atau memang gimana sih Pak ceritanya Pak? Kenalin dulu deh. Ya kalau disebut pengusaha ya, namanya pengusaha itu kan berarti kan orang yang tidak memiliki keterikatan dengan salah satu. Keterikatan. Berarti saya bukan pengusaha karena terikat ya Pak ya? Jadi wirausaha namanya, berusaha terus ya. Jadi berusaha sendiri. Jadi bagaimana untuk mendapatkan uang gitu kan? Bagaimana untuk mendapatkan buat gaji orang atau karyawan kan gitu. Jadi beda dengan bekerja gitu kan. Kalau pekerja ya ada sumber kalau saya penghasilannya. Kalau saya kan yang menjadikan sumbernya ya untuk ya mencukupi saya, keluarga, ya karyawan, seperti itulah kira-kira ya. Ya inti nama berusaha terus lah pengusaha itu. Jadi tidak kenal gagal, kalaupun gagal usaha lagi ya? Ya betul begitu. Karena pengusaha. Ya gitu. Bukan penggagal. Gitu. Seperti penggagal. Kita bicara memang harus seperti ini sih, karena memang kalau kita terlalu serius juga kasihan. Saat sekarang sudah banyak yang serius, jadi saatnya kita banyak bercanda. Gitu. Betul. Jadi diselingi. Sudah lama nih? Saya jalan berapa tahun ya? Kalau dari awal saya mulai ngerintis itu sampai sekarang itu kurang lebih di 9 tahun. Ada 9 tahun. Cuman fokusnya seumur anak saya lahir aja yang pertama. Tapi pas saya lihat pertama saya nggak kenal Pak Yayat sebagai pengusaha roti. Karena memang di belakang layar, karena di rumah gitu. Jadi sebelum buka di sini Bapak? Di rumah gitu. Saya di rumah ya di belakang ya. Jadi saya rintis semuanya gitu kan. Saya berpikir kalau di rumah hanya orang-orang yang datang yang tahu aja gitu ya, yang orang-orang masih terbatas gitu. Nah, coba saya berpikir untuk keluar dari rumah. Ya, otomatis dari dulu juga saya punya konsep keluar dari rumah tapi untuk usaha kan, Pak? Iya, keluar dari bukan kabur, bukan. Jadi, saya itu keluar dari rumah itu ya untuk mengembangkan usaha gitu. Ya, saya berpikir bahwa saya punya konsep untuk open kitchen gitu kan. Terus saya juga display di situ gitu ya, pinggir jalan. Artinya kan orang-orang yang lewat itu melihat gitu, bisa melihat. Itu kan salah satu bagian dari marketing juga gitu sebetulnya. Tapi kan memang Pak Ahmad di perjalanan saya itu sampai saat ini memang ya belum ini gitu. Artinya terus tetap berusaha terus, namanya juga pengusaha ya tetap berusaha. Saya berpikirnya begini Pak, sorry saya potong. Saya berpikirnya harus ada tantangan yang memang kita lalui ya. Betul. Jadi gitu. kita biar keluar dari zona nyaman. Nah itu gitu. Jadi memang saya dulu juga ketika mengambil keputusan untuk usaha, ya memang harus siap konsekuensinya apa yang terjadi gitu kan. Harus gitu. Memang karena namanya juga usaha Pak. Ya kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi gitu. Nah, itu mental di situ kita harus benar-benar disiapkan dari awal gitu. Karena memang banyak orang-orang yang ketika jalan gitu, tapi tidak ini harapannya rame gitu. Roda berputar. Nah, betul begitu. Jadi kalau kita mau rame terus ya kalau bisa mungkin ada teknik tersendiri mungkin ya. Ya, itu salah satunya di marketingnya bagaimana gitu kan. Apalagi sekarang kan media sosial sudah banyak ya. Sudah banyak gitu kan. Jadi memang itu salah satu untuk mendongkrak omset gitu ya. Latar belakang Pak Yayat sebenarnya apa sih Pak? Mungkin dulu Pak Yayat seorang yang terikat juga dengan pekerjaan. Betul. Keputusan untuk keluar karena tidak nyaman atau saya ingin sesuatu yang lebih? Kalau saya sendiri ya dulu, saya kan bekerja dulu, saya kan saya basic di ekonomi sebetulnya. Saya basic di ekonomi, saya pernah bekerja di
salah satu perusahaan, bergabung untuk memegang salah satu ya istilah bakery. Oke. Begitu. Oke, Jadi jadi memang ya, dasarnya dari memang bakery, memang saya dari sana gitu dasarnya. Nah, otomatis kan ketika saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan itu kan salah satunya saya jadi cita-cita dulu jadi pengusaha sih gitu. Oke. Ya, otomatis kan saya berpikir jadi pengusaha itu pertama waktu, ya dapat waktu, terus secara itu finansial juga gitu. Tapi kan memang untuk jalan menuju ke situ tuh nah panjang, tidak mudah gitu kan, tidak mudah dan tidak kayak yang membalikan telapak tangan begitu kan. Kita berpikir bahwa oh enaknya jadi pengusaha gitu kan. Tapi pertimbangan ketika keluar dari pekerjaan yang memang Bapak tinggal mendapatkan gaji 1 bulan sekali itu pertimbangan yang mudah nggak sih Pak? Oh berat Berat. kok. Tapi tidak diambil keputusan sendiri kan? Ngobrol Enggak, dengan iya betul, istri, betul. kan? Kebetulan itu waktu saya memutuskan keluar dari salah satu perusahaan itu, istri saya lagi hamil tuh Pak, lagi hamil yang anak ini anak pertama, namanya Hilya, makanya ini namanya Hilya. Oke. Nah. Ini teman-teman ya, Roti Hilya dari sejarahnya apa yang Pak Yaya ceritakan saat sekarang. Dan ngobrol pertentangan dong. Ada, tapi tidak miss kan, lebih ke argumen kan. Betul. Dan akhirnya setuju. Akhirnya setuju. Jadi memang Dengan itu resiko. dengan resiko. Otomatis kan saya mau mengambil keputusan untuk resign dari perusahaan itu, istri saya lagi hamil gitu kan. Yang dipikirkan secara itu kan pasti finansial gitu kan. Bagaimana menghilangkan gaji yang setiap bulan kita dapatkan gitu. Terus akan memulai bisnis yang kita belum tahu tanahnya seperti apa. Nah gitu, itu. Tapi saya untuk meyakinkan ke istri bahwa saya pengen masuk ke zona ini, begitu ya. Ya, akhirnya istri pelan-pelan juga memahami dengan karakter saya, dengan keinginan saya. Akhirnya mulai itu, gitu. Dan iya Pak, ketika masuk, ya mau resign gitu ya. Pengajuan resign sudah masuk. Mikir lagi. Nah, nggak jadi. saya itu pertama saya ada bikin itu di tempat yang ini. Ternyata diuji itu. Waduh, berat lah, lumayan berat. Jadi memang di situ, aduh, saya gimana harus berpikir. Nah itu. Sempat mikir balik lagi nggak? Jadi gini, ketika Bapak resign nih, Bapak ada opsi. Ketika saya misal tidak berhasil, saya terima lagi nih pekerjaan. Ada kepikir kayak gitu? Enggak, tapi saya mah enggak. Kalau saya mah benar-benar bulat, tapi ketika resign ya udah nggak ada keterkaitan dengan perusahaan, saya betul-betul fokus meyakinkan diri untuk di sini saya gitu. Berapa bulan Pak setelah Bapak resign dari usaha tersebut Bapak mulai? Berapa bulan Bapak menikmati sedikit hasilnya? Dari situ setahun Pak. Lama ya? Lumayan Pak, lumayan lama. Berarti kalau orang yang nggak sabaran dengan kayak gitu kayaknya mundur juga mungkin ya? Banyak Pak yang mundur. Dan akhirnya berpikir, aduh saya salah ngambil keputusan. Nah dan juga sekarang juga masih kerasa saya Pak, karena memang yang di bisnis di roti itu memang banyak Pak. Ya banyak. Banyak roti itu. Sekarang tutorial banyak di mana-mana. Iya banyak. Nah itu kan bikin saya menjadi terkadang, waduh. Nah ada semacam apa ya, kekhawatiran ada secara manusiawi. Tapi kan saya namanya juga walaupun usahanya sama, tapi insya Allah rezeki pasti berbeda rezeki gitu. Keyakinan tetap ya. Itu yang harus keyakinan jadi kita. Jadi mungkin bisa ditarik satu kesimpulan ketika seseorang memutuskan untuk beralih ke zona yang tidak nyaman, harus ada keyakinan diri dulu di situ. Betul itu. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Kalau mau, kalau enggak udah mundur. Kan ada orang yang saya mah mau kerja sambil bisnis. Nah itu nggak bisa. Karena fokusnya akan beda. Itu kalau mau kerja, kalau mau bisnis gitu aja. Gitu. Nggak ada kerja sambil bisnis Pak. Iya maksudnya memang. di instansi dan bisnis nggak bisa ya? Iya.
atau mungkin ada beberapa orang yang bisa tapi persentasenya hitungannya tidak itu. banyak. Tidak. Kalau memang Jadi memang balik lagi sih, kalau misalnya memang kita memutuskan di satu titik, biar titik itu mengembang ya kita harus di titik betul. itu ya. Karena kalau Istiqomah lah. Istiqomah. Itu. Karena kalau banyak titik juga tidak akan fokus ya. Nah itu. Makanya dari dulu saya ketika saya memutuskan di bisnis, ini yang saya pegang, nggak bercabang saya. Walaupun nanti mungkin ke depan nanti kalau ini sudah saya berkembang bagus gitu, mungkin saya juga bisa bisnis yang lain gitu. Ada beberapa bisnis lah seperti itu. Tapi untuk sementara saya ini juga harus benar-benar kuat gitu kan, harus benar-benar bagus gitu kan. Usaha di roti ini memang saya fokus dulu di sini begitu. Gitu. Dan jadi kalau untuk keluarga di rumah mah kayaknya udah bosan ya makan roti. Kalau enggak juga Pak, enggak juga. Anak saya memang senang roti. Oh gitu. Iya, begitu lahir Hilya, wah roti umur 2 tahun, setahun saya kasih roti terus. Makanya Jadi kayaknya jadi makanan utama. Makanya dari sekarang sampai sekarang tuh roti itu memang dia suka. Yang Bapak bikin dan Bapak jual ini roti apa sih? Nah, roti saya itu pertama ya yang saya buat itu roti tawar. Pokoknya semua roti ada ya. Roti tawar ya. Jadi sekitar Manjahlega ada yang butuh roti tawar gandum, Manjahlega tawar. Rancasari ya? Atau Kota Bandung nanti. Kota Bandung lah gitu ya. Mungkin nasional. Amin. Oke. Roti tawar kismis, roti tawar gandum, roti tawar original gitu kan. Itu dalam tawar gitunya, banyak lah gitunya. Ada lagi roti-roti yang memang roti saya bikin roti-roti sobek. Ya, semacam ini nih. Nah, ini disebut roti sobek. Ini ada 3 varian, ada blueberry, ada coklat, ada keju gitu dan banyak yang lainnya. Dan juga saya juga bikin roti-roti mungil. Jadi kalau misalkan area Manjahlega Rancasari Bandung lah gitu ya. Bisa kesini. Nah, tidak usah jauh-jauh ke Bogor. Nah, Bisa di sini ya? Bisa di sini gitu. Di mana, Pak? Nah, ini alamatnya di mana? Alamatnya Jalan 1,5 nomor 7. Ada Hilya Bakery lah gitu. Fresh from the oven. Ini kan sekarang lagi bikin tuh. Langsung bikin di sini terus nanti sekitar jam-jam 1 atau jam 2 saya sudah manggang. Tapi pembedanya apa sih? Pembeda dari roti Bapak dengan yang lain? Kalau secara dasar mah rotinya sama aja ya, cuman kalau saya roti-roti memang ya pasti setiap standarnya itu kan sama, tapi kan ada beberapa yang memang pasti membedakan ya, ciri khas gitu kan. Ada roti misalkan roti A ketika campuran tepungnya itu campur, misalkan kalau saya tidak, misalkan gitu. Terus teksturnya juga saya memang ada ya lembut gitu, enak, tentunya lah enak. Begitu. Oke, jadi kalau misalnya memang ada masyarakat yang mau membeli rotinya Pak Yayat, bisa datang ke jalan 1,5 nomor 7. Nomor 7, patokannya samping Masjid Atak. Wah, di RW 15. Kelurahan Manjahlega. Jadi sebenarnya potensi di Kelurahan Manjahlega sangat banyak ya. Dan memang warga sini dan sama-sama sih kita majuin kegiatan usaha di warga. Tujuannya untuk apa sih? Lagi-lagi untuk kita sendiri apa ya? Betul. Karena intinya adalah kepedulian tentang kebersamaan itu yang penting ya. Jadi artinya Bapak pun berusaha pun tidak hanya sekedar untuk lingkungan pribadi, betul. tapi ada juga untuk masyarakat sekitar. Betul Pak. Itu kan tujuannya jadi seorang pengusaha itu kan tujuannya awalnya itu saya. Jadi pengen bagaimana caranya saya ingin banyak manfaat bagi banyak orang. Ya, jadi kalau misalkan saya usaha maju, otomatis kan saya membutuhkan karyawan-karyawan itu semakin banyak Pak. Nah di situ ada kepuasan tersendiri bagi saya ketika saya menghidupkan orang-orang banyak. Itu kan memberikan rezeki itu ya salah satu sumbernya mungkin perantaranya ya gitulah seperti itu. Jadi ada kepuasan batin saya yang memang itu yang saya inginkan seperti itu. Gitu. Jadi mungkin kali ini cuma segitu dulu Pak. Betul. Makasih banyak Pak Ahmad. Masih banyak sekali. Siapa tahu nanti kita tunggu kejutan dari Pak Yayat karena ketika kita ngobrol sebelum rekaman video ada beberapa hal yang kayaknya mungkin Pak Yayat akan tertarik untuk melakukannya. Semoga
ada kejutan dari Pak Yayat, kita tunggu. Dan mungkin sesi video ini akan berlanjut mungkin nanti Pak. Iya. Tapi dengan obrolan yang lain. Tapi kayaknya seru loh untuk di sini untuk ngobrol ya sambil ngopi. Apalagi kalau misalnya lagi cuaca adem gitu ya. Betul. Cocok banget. Ada roti mungil gitu. Nah, Jadi nanti kayaknya setelah ada roti mungil ada roti raksasa dong. Nggak tahu juga. Nggak tahu juga nih. Oke deh, thank you Pak Yayat. Yes.